Assalamualaikum, halo rekan-rekan. Ketemu lagi bersama saya Dani di channel ini, Dani Danila, channel edukasi hukum yang senantiasa menyajikan video-video informatif dan edukatif seputar dunia hukum. Pemirsa, berdasarkan Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik di tahun 2021, masyarakat bisa mendaftarkan tanah. Saudara, pemakaian sertifikat tanah elektronik bergulir tahun ini. Pemerintah akan menerbitkan sertifikat tanah elektronik. Salah satu tujuannya adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang baru-baru ini meluncurkan satu produk baru yang disebut dengan sertifikat elektronik. Tentang sertifikat elektronik ini, ya banyak kontroversi di masyarakat sebenarnya karena salah kutip, karena salah dikutip di luar konteks, sehingga seolah-olah sertifikat elektronik ini akan merugikan masyarakat. Tentu sebagai suatu program baru yang sifatnya masih harus ada uji coba, try and error harus diperhitungkan matang-matang oleh Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang secara luas. Saudara, pemakaian sertifikat tanah elektronik bergulir tahun ini. Banyak hal yang harus diperhatikan agar transformasi digital dalam bidang pertanahan ini, termasuk sistem keamanan. Dalam kaitan pelaksanaan program sertifikat elektronik oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, setidaknya ada beberapa catatan penting untuk diperhatikan oleh BPN dalam melaksanakan program ini. Yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik. Pada dasarnya ada juga di beberapa kegiatan dalam pendaftaran tanah elektronik ini yang masih menggunakan dengan metode klasik ataupun analog, seperti misalkan pengukuran bidang tanah, kemudian pengolahan data fisik dan data yuridis. Maka dibutuhkan data lapangan yang clear and clean untuk pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik, sehingga validitas datanya tidak diragukan dan memperkecil kemungkinan celah terjadinya sengketa di kemudian hari. Yang kedua berkaitan dengan pangkalan data. Setidaknya di beberapa media memberitakan press release dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa data elektronik atau data digital dari pendaftaran tanah yang dimiliki oleh masyarakat ini aman dalam pangkalan data atau servernya BPN. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menegaskan sertifikat tanah elektronik aman. Penting juga untuk diketahui bahwa revolusi industri 4.0 ini mengharuskan orang untuk lebih jeli dan lebih pintar lagi dalam dunia digitalisasi. Tidak menutup kemungkinan para hacker bekerja untuk mafia-mafia tanah yang kemudian bisa saja dengan mudah masuk ke dalam server dan memanipulasi data untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Banyak kalangan juga yang mengkhawatirkan keamanan dari sertifikat elektronik ini terkait dengan kebocoran data. Teknologi yang saat ini ada, teknologi yang agak konvensional menggunakan data center, kemudian menggunakan firewall, menggunakan intrusion detection system dan lain-lainnya, itu nggak ada yang aman. Gitu. Itu bisa ditembus. Kita kebayang nggak kalau misalkan data center BPN ternyata ditembus sama hackers gitu, terus nama-namanya diganti semua, atau luasannya diganti, apa nggak berantakan itu? Tentu ini menjadi PR yang harus segera dijawab dan dibuktikan oleh BPN bahwa data sertifikat elektronik yang dimiliki warga atau masyarakat adalah aman di tangan server atau pangkalan datanya Badan Pertanahan Nasional. Lalu berkaitan dengan pangkalan data juga, menurut hemat saya, penting juga untuk ditingkatkan kapasitas koneksinya agar seluruh pelosok di penjuru negeri bisa mengakses dengan cepat, mudah, dan tidak lelet. Catatan terakhir yang sepertinya tidak kalah penting dalam konteks program sertifikat elektronik ini adalah sosialisasi. Sosialisasi ini menurut saya tidak cukup hanya press release atau konferensi pers di kementerian tingkat pusat saja, melainkan juga di tingkat wilayah provinsi, kabupaten, dan kota
ini juga penting untuk melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat di wilayah tersebut. Sosialisasi yang demikian ini tidak hanya meliputi tentang apa dan bagaimana peran penting dari sertifikat elektronik ini, tetapi juga bagaimana cara mudah untuk mendapatkan pelayanan sertifikat elektronik ini, termasuk cara mengakses dan seterusnya. Setidaknya, sosialisasi ini dapat menafikan anggapan bahwa sertifikat elektronik hanya cocok untuk kalangan atau kelompok masyarakat tertentu atau kelompok masyarakat kota dan seterusnya. Kalau keamanannya bagaimana, Pak Suyus? Keamanannya kita sudah sebelum melaksanakan sertifikat elektronik di 2019, kita sudah kerjasama dengan BSSN dan sudah pentest lah ya, sudah dicek. Dan kita sudah dapat sertifikasi oleh BSSN untuk boleh menerbitkan tanda tangan elektronik. Teman-teman di BPN sudah melakukan registrasi sertifikat elektronik. Kita punya data center, data recovery center. Saya pikir sih nanti kita kerjasama dengan BSSN terus, dan kita juga menyelesaikan ISO 27701 untuk keamanan. Teknologi yang agak konvensional menggunakan data center, kemudian menggunakan firewall, menggunakan intrusion detection system dan lain-lainnya itu nggak ada yang aman gitu. Itu bisa ditembus. Kita kebayang nggak kalau misalkan data center BPN ternyata ditembus sama hackers gitu, terus nama-namanya diganti semua, atau luasannya diganti, apa nggak berantakan itu, ya kan? Oleh karena itu sebenarnya ada teknologi baru yang bisa diterapkan untuk ini, misalkan teknologi blockchain yang sekarang banyak digunakan untuk mata uang cryptocurrency gitu. Itu lebih secure. Kenapa? Karena disimpan bukan hanya di satu server, tapi itu distribusi server ke banyak komputer, sehingga ketika hackers mau melakukan penyerangan, dia harus menyerang semua komputer yang terhubung yang menyimpan data ini begitu. Nah, itu harus diterapkan kalau menurut saya begitu. Karena apa? Di sini concernnya sebenarnya bukan di aplikasinya. Kalau aplikasinya sangat setuju, ini keren banget, bagus banget, memudahkan masyarakat gitu. Tapi keamanannya ya? Keamanannya nih kita harus hati-hati. Begitu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan ragu lagi, langsung subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Apalagi buat rekan-rekan yang baru mampir di channel ini. Share juga video ini kemana-mana agar semua orang tahu bahwa channel ini benar-benar channel edukasi hukum.